Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu tutorial ya pasang extra fan di mobil Xenia atau Avanza lama, kebetulan tahun 2005. Ya, di sini yang kita perlukan adalah selain daripada bracket, kemudian kabel-kabel yang saya gunakan ini adalah ukuran 0,5. Jadi ini mungkin videonya durasinya lumayan lama, sekitar 15 menit, tapi saya akan berikan stepnya karena saya lihat beberapa video di kanal YouTube yang lain itu nggak dijelaskan detail pemasangan. Jadi tiba-tiba sudah jadi, sudah running. Jadi video kali ini saya akan memberikan mungkin secara detail, kemudian saya pangkas ya, mudah-mudahan informasinya sampai sehingga teman-teman bisa mengikuti dengan tanpa bingung ya. Kalau misalnya nanti bingung, teman-teman bisa layangkan di kolom komentar. Ya, kemudian bracket yang kemarin saya informasikan di video sebelumnya tinggal kita pasang dulu nih di extra fan-nya, kita pasang di bracketnya. Di sini teman-teman harus menyiapkan baut sekitar 2 cm ya, ukuran M6. Nah, di sini kita langsung pasang aja. Jadi bracket kakinya itu yang 4 piece itu nggak saya pasang, nggak saya gunakan. Ini bisa saya simpan. Makanya enaknya itu dari brandnya si Poka ini ya, mohon maaf saya sebutkan merek. Dia punya banyak dudukan atau lubang bracket. Selain materialnya itu plastik, jadi udah pasti tahan karat. Kemudian isolasinya juga bagus nih. Kalau misalnya saya lihat-lihat, kalau misalnya nanti kena air itu aman. Karena saya udah trial and error dulu sebelumnya, sebelum bikin video ini. Oke, di sini saya akan spillkan dulu ya untuk desain si bracketnya. Ini saya menggunakan besi siku 2x2. Ini tipisnya tuh seperti ini. Nah, untuk panjangnya secara keseluruhan adalah 43. Ya, ini teman-teman bisa di screenshot nanti untuk ukurannya. Kemudian untuk jarak lubang antara lubang supaya pas itu adalah kurang lebih 42 dari lubang ya, dari lubang sini ke lubang sini. Nah, kemudian untuk jarak untuk jarak ini nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan si extra fan. Di sini kebetulan sudah terbentuk ukurannya sekitar 28. Dan ini juga yang menurut saya penting. Ini kalau nggak dipasang, nanti ketika pintunya ditutup atau kapnya ini nggak akan nutup, jadi ketahan. Jadi ini harus ada. Harus dipasang juga. Nah, ini ukurannya saya cek di sini. Ini 3 ya. 3 cm. Kemudian untuk jarak dari sini ke lubang sini supaya pas ya. Nanti teman-teman nggak ukur lagi. Ini saya kasih gambaran. Yang punya saya itu ukurannya dari lubang ya, dari lubang sampai ini biar pas itu sekitar 6,8 ya. Nah, kemudian lubangnya itu kedalamannya 1,5 cm. Nah, untuk lebar ini nanti bisa teman-teman sesuaikan nih sama si extra fan-nya. Ini saya pakai ukuran 15 cm. Jarak lubangnya bisa disesuaikan dengan lubang yang ada di bracket. Di sini 12 cm. Oke ya. Ini teman-teman bisa buat mirip seperti ini atau improve dengan model yang lain, bebas. Tapi ini udah saya coba, nanti tinggal kita pasang saja di mobil.
Oke, karena di sini saya akan pasang itu tanpa harus buka bumper ya. Ya karena memang nggak buka, kenapa ada beberapa komponen yang memang saya susah buat bukanya. Jadi kalau buka bumper tuh kebanyakan nanti buka semua. Jadi kita usahakan untuk buka beberapa klip pengikat si bumper bagian depan, mulai dari bautnya si lampu sampai klip-klip yang lain nih. Memang sih ini jarak antara si radiator sampai kondensor sama grill depannya itu deket, nggak kayak di Xenia atau Avanza yang tahun 2006-an ya. Nah, teman-teman juga harus di sini mencoak bagian plastik tadi supaya nanti pemasangannya itu nggak mengganjil, soalnya sudah saya trial. Oke, ini palangan yang mungkin kita tidak akan gunakan. Nah, di sini palangan yang tengah itu untuk dudukan atau pegangan antara rumah kunci kap, kemudian di bagian sasis bawah. Nah, untuk lubang yang penting itu yang saya sebutkan sebelumnya, itu fungsinya adalah untuk menahan ketika si kap mobil itu ketika ditutup itu nggak ikut, jadi untuk menahan, jadi itu harus ada ya. Nah, di sini kita akan coba langsung masukkan tanpa harus buka bumper, kita cukup tarik ya. Untuk menariknya itu ya jangan terlalu kencang juga, nanti khawatirnya patah. Oke, kita masukkan saja pelan-pelan, jangan sampai bagian si bracket atau besi yang ada di bracket itu kena atau menusuk bagian kondensor. Nah, ini nanti jadi fatal, malah kita mau untung malah jadi buntung. Oke, di sini teman-teman bisa lihat juga bagian baut atau tahanan dari kunci kapnya ini tetap harus dipasang ya. Karena saya sudah coba dengan palang satu besi aja tanpa ada itu ketika ditutup itu nggak bisa, susah. Jadi pas kapnya itu turun, dia ikut ke bawah, keturun, jadi nggak ngelok, nggak ngunci. Oke, karena ini ukurannya sudah saya coba dulu, jadi sudah pas, tinggal pasang. Nah, kemudian kita lanjut ke area bawah. Nah, area bawah ini juga sudah tinggal pasang baut juga, pas kebetulan lubangnya itu nggak mengganggu dari proses pemasangan, jadi makanya saya putuskan untuk tidak melepas bagian bumper. Oke, untuk murnya jangan lupa kita tambahkan ring per supaya nanti dia kuat ya. Usahakan ini langsung dikencangkan supaya nanti kita nggak lupa ya. Untuk pemasangannya kita usahakan jangan dikencengin terlebih dahulu untuk bagian atas, supaya bagian bawahnya itu bisa kita adjustment, bisa kita atur-atur. Oke, jadi ini penampakan setelah kita pasang extra-nya. Ini pas banget di area center di tengah dan nggak mengganggu yang lain. Setelah saya coba di bagian bawah, teman-teman bisa lihat sudah saya coak. Dan posisinya juga cukup kuat, stabil. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman masih ragu, bisa ditambahin stud atau sopot-sopot yang lain. Oke, di sini baut yang saya maksud ini untuk tahanan si tutup supaya nanti ketika dia turun kapnya ini nggak ikut ke bawah. Oke, kita lanjut ke bagian wiring, adalah yang paling penting kalau menurut saya. Setelah kita kemarin sudah cukup mengikuti atau belajar, bukan belajar sih, maksudnya saya kasih info doang bagaimana cara memasang relay, karena di sini beban ampernya itu lumayan cukup tinggi. Nah, karena saya pertimbangan, saya ambil untuk saklar signal ke relaynya itu ngambil dari extra pen di sisi positif. Sebelumnya teman-teman harus lepas dulu bagian salah satu kutub ya, entah positif atau negatif di aki supaya nanti nggak short nih, khawatir aja. Oke, setelah itu kita lakukan penyolderan. Ini biasanya saya untuk sambungan ini saya harus disolder supaya apa? Supaya nanti lambat laun itu nggak ada kerak. Biasanya untuk sambungan-sambungan ini tuh rawan kerak. Oke, lanjut. Setelah selesai, karena ini saya ngambil di positif aja, cuma cukup untuk menggunakan satu kabel. Nah, kita pasang lagi soketnya di motor fan radiator. Nah, untuk kabelnya sih teman-teman bebas ya, karena di sini saya cuma ada warna pink dan warna abu-abu. Oke, lanjut. Setelah kita pasang signal yang dari fan radiator, teman-teman harus pasang di bagian coil.
entah itu di nomor 65 atau di 85 atau di 86. Nah itu bebas ya, karena dia nggak punya kontinuitas nih si koilnya, jadi boleh di 85 atau di 86. Saya taruh di bagian entah 86 atau 85, saya lupa ya, di bagian kabel warna biru. Nah kemudian untuk lanjut ke kabel ground atau negatif, di sini saya hubungkan dua kabel, satu yang langsung menuju ke extra fan, satunya lagi nanti akan saya hubungkan ke negatif langsung ke aki ya. Saya nggak ke body, ke aki lagi ke aja, supaya nanti dia aliran arusnya itu stabil. Nah oke, seperti ini. Yang satunya nanti akan saya hubungkan ke negatif aki. Jangan lupa untuk diberikan solasi supaya aman. Lanjut ke extra fan di positifnya. Di positifnya ini saya tempatkan di nomor 87 untuk langsung ke extra fan. Oke, yang terakhir mungkin untuk yang 30 ini saya ambil langsung dari aki. Kebetulan saya nyetut di bagian lampu yang positif, yang kebetulan ada rombongan relay di situ, karena ada fuse-nya, saya ambil dari situ saja. Oke, di sini kita masukkan ke nomor 30. Jangan lupa untuk diberikan solasi dan kita rapikan ya. Untuk penempatan relay, perapihan kabel saya serahkan ke teman-teman baiknya gimana. Ya kan, di sini saya nggak terlalu menceritakan detail perapihannya. Oke, di sini setelah kita rakit, kita trial dulu nih. Di sini sudah nyala posisi mesin dan AC, kemudian sudah cut off, dan itu dia. Karena pemasangan ini sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma kita harus perhatikan arah putaran. Di sini terlihat saya ketika awal pemasangan, ketika dites, arah putaran si extra fan-nya itu terbalik. Jadi angin yang seharusnya meniup si kondensor ini malah menarik ke depan. It's okay, ini nggak apa-apa, tapi nanti fungsinya nggak ada. Ini koreksinya adalah cukup membalik kabel yang dari relay ke extra fan, kita balik saja, kita tukar posisinya, itu sudah cukup. Dan sudah saya lakukan perbaikannya, dan kita trial lagi. Ini posisi sudah saya betulkan kabelnya, saya nggak videokan karena memang cukup membalik aja. Oke, sudah cut off, teman-teman bisa dilihat di sini. Dan untuk suaranya mungkin agak lebih kenceng karena ada extra fan ya, meraung itu. Oke, ini nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi solusi ketika nanti teman-teman sedang di macetan atau ketika siang hari, daripada kompresornya nggak cut off, kasihan, kita kasih extra fan supaya ada tambahan angin di kondensor. Ya malum lah, mobilnya juga udah nggak muda lagi, udah umur entah dari 2005 ya. Oke ya, mungkin itu saja informasi, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan ke teman-teman yang ingin menambahkan extra fan di mobil lamanya, karena memang boleh dibilang mobil ini mobil sejuta umat yang masih saya pertahankan. Di sini putarannya juga sudah oke ya, udah sesuai dengan arah panahnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton tayangan yang sudah saya berikan. Tunggu video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.